listen up, says my teacher. In front of the class, he says if you're not a believer, I've loved you, that's on you. Better shape up and pay your dues. I've loved you, that's on you. I'll be on a flight soon to the end. I sing you. Gotta know all this propaganda. How do you do? Better get it like my 2024. Halo, selamat sore. Anda masih menyaksikan Pilihan Indonesia Quick Count Pemilu 2024. Hari ini menjadi penentuan masa depan Indonesia untuk 5 tahun ke depan. Sejak pagi tadi pemungutan suara sudah digelar di berbagai wilayah di Indonesia. Kami akan sampaikan perkembangan hasil perhitungan suara Pemilu 2024 yang saat ini masih terus berlangsung. Ya, selain itu, Reza, kami juga nanti akan mengupdate informasi seputar hitung cepat 6 lembaga survei yang bekerja sama dengan CNN Indonesia. Siapa paslon yang unggul sementara hingga saat ini dan bagaimana kemudian tanggapan dari masing-masing tim sukses paslon 1, 2, dan 3. Kita akan membahasnya dalam dialog dalam Pilihan Indonesia Quick Count untuk hari ini. Bersama saya, Elvira Karenisa. Dan saya, Reza Helbi. Inilah Pilihan Indonesia Quick Count Pemilu 2024. Dan langsung saja kita akan lihat siapa paslon yang unggul sementara berdasarkan data hitung cepat 6 lembaga survei yang bekerja sama dengan CNN Indonesia. Kita tanyakan langsung kepada Ruli Kurniawan. Ruli. Ya, Reza dan Elvira, langsung saja kita akan melihat siapa sebenarnya pasangan calon yang berhasil melesat pada pemilu kali ini. Saya akan membahasnya dan juga akan membreakdownnya dari 6 lembaga survei yang sudah bekerja sama dengan CNN Indonesia. Yang pertama kita lihat dari Lembaga Survei Indonesia, di mana paslon nomor urut 2. Kita akan bersama-sama di mana perolehan suaranya masih cukup mendominasi. Kita lihat sama-sama. Ini adalah dari 6 lembaga survei. Di mana dari ke-6 lembaga survei, di mana lebih dari 75% suara sudah masuk. Kecuali Fosfor Center juga masih di bawah 50% suara sudah masuk. Dan kita lihat bagaimana perolehan suaranya, di mana nomor urut 2 mendominasi perolehan suara pada pukul 17:30 sore hari ini. Dilihat sama-sama bagaimana perolehan suara sudah lebih dari 57% perolehan suara hingga saat ini. Sementara dari pasangan capres-capres dari nomor urut 1, Amin dan juga Anies Baswedan, sudah berada di atas 24% di peringkat kedua. Sementara pada paslon nomor urut 3, Ganjar dan juga Mahfud MD berada pada urutan ketiga dengan perolehan rata-rata di atas 15%. Itu dia hasil sementara dari ke-6 lembaga survei yang bekerjasama dengan CNN Indonesia. Dan saya akan terus mengupdate informasi terbarunya secara real time. Bagaimana perolehan suara dari waktu ke waktunya. Kembali ke Anda, Reza dan juga Elvira. Baik. Ternyata memang suara perolehannya masih 70%. Jadi masih fluktuatif gitu. Kita nanti akan melihat bagaimana perkembangannya. Ruli masih akan terus menemani Anda sampai dengan 19.30 nanti untuk melihat bagaimana perkembangannya. Terutama nanti kita juga akan bahas detailnya mungkin Elvira ya. Mengenai jumlah baik itu di provinsi. Kita juga akan bandingkan dengan 2019 lalu seperti apa. Oke, bagaimana juga tanggapan dari masing-masing tim sukses. Ada sebagian yang mengatakan sudah ramai di sosial media. Ini kemenangan telak dari paslon nomor urut 2. Apa kemudian faktor yang kemudian bisa mendongkrak sehingga perolehan suara meskipun ini hasil hitung cepat ya, quick count sementara sambil menunggu hasil rekapitulasi secara resmi dari KPU. Tapi kemudian apa saja faktor yang bisa mempengaruhi perolehan suara sementara ini? Nanti kita akan bahas di Pilihan Indonesia Quick Count. Kita jeda dulu, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Para semua yang memang mendukung Mas Ganjar dan Prof Mahfud. Dan ini adalah upaya yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh teman-teman semuanya. Jadi untuk itu tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud juga berterima kasih sebesar-besarnya. Dan tapi teman-teman pendukung semua jangan stop. Terus kawal, terus jaga untuk supaya bagaimana bila mana ada informasi apapun untuk diberikan kepada kami.
di tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud. Lalu juga yang ingin kami utarakan di sini adalah juga kepada semua yang telah membantu kami selama ini. Bila mana juga ada kesalahan dari tim pemenangan nasional, mohon dibukakan hati untuk mohon maaf lahir dan batin. Karena biasa kalau lagi kampanye itu tensinya biasa suka tinggi-tinggi. Jadi kalau ada yang ini mohon maaf. Bila mana ada daripada kami, dari tim pemenangan nasional yang mungkin salah kata, salah sikap dan lain-lain. Itu juga kami mohon maaf. Nah sekarang ini sedang berlanjut seperti yang diutarakan tadi, tabulasi sedang berjalan terus. Kami di tim pemenangan nasional terus bekerja. Karena nantinya hasil daripada manual count itu akan keluar kalau nggak salah bulan Maret tanggal 24 ya kalau nggak salah. Tanggal 20-an ya dari situ. Nah dari sini mohon sekali lagi mohon dukungan dari semuanya. Dan marilah kita mendoakan untuk demokrasi Indonesia supaya tadi demokrasi Indonesia berjalan terus supaya tadi tidak kepercayaan terhadap Indonesia tidak berkurang karena kita memerlukan dukungan juga dari internasional bukan apa-apa karena intinya adalah bagaimana investasi mau masuk dan itu yang akan menciptakan lapangan pekerjaan karena itulah sekarang yang diteriaki oleh kebanyakan seluruh masyarakat Indonesia, khususnya generasi-generasi muda, mengenai lapangan pekerjaan. Nah, bila mana tidak ada suatu kepercayaan, itu akan hilang, akhirnya tidak akan ada investasi yang dimana bisa memberikan lapangan pekerjaan untuk yang namanya bonus demografi yang dimiliki oleh kita bersama. Mungkin itu yang bisa saya utarakan kepada teman-teman semuanya. Sekali lagi, pendukung Mas Ganjar Pranowo Mahfud dari partai, relawan, dan seluruh masyarakat yang serta jangan berkecewa dulu, jangan sedih dulu. Ingat, kita ini berjuang untuk demokrasi. Demokrasi negara kita, demokrasi Indonesia. Yang sudah kita perjuangkan sejak 98, jangan sampai kita menodai yang namanya demokrasi ini. Mungkin itu. Baik, itu tadi ya komentar dari Pak Arsyad. Tadi saya kira langsung mengucapkan selamat, ternyata belum. Belum, masih wait and see. Betul, posisinya. tadi kalau dikatakan kan real count-nya masih akan menunggu dari KPU sekitar bulan depan gitu ya sampai Maret. Tapi menarik ada beberapa hal yang dikatakan ini mengucapkan terima kasih dan juga jangan berkecil hati untuk para pendukungnya gitu ya. Karena perjuangannya luar biasa ya, tidak hanya selama masa kampanye, tapi sebelum masa kampanye itu juga kita sudah lihat bagaimana strategi semua dijalankan untuk puncaknya adalah hari ini. Betul, salah satu yang menarik juga adalah permintaan maaf tadi. Karena memang suka terjadi bukan perpecahan, maksudnya beda pendapat begitu ya. Baik yang di dalam rumah, sekeluarga maupun dengan yang lain. Nah ini mohon dimaafkan gitu kalau tadi kata Ketua TPN dari Ganjar Mahfud tadi begitu ya. Dan berikutnya kita akan langsung berbincang sepertinya Elvira ya. Dengan para narasumber kita yang sudah datang pada sore hari ini. Ada Ahmad Hoirul Umam, Direktur Eksekutif Indo Strategik. Wasitnya ini. Mas Reza, Mbak Elvira, usai semuanya. pemungutan suara udah nggak wasit lagi ya? Wah, ini ada yang bersuka cita, ada yang sudah tawakal. Ya. Baik. Nanti kita akan kulik lebih dalam begitu ya. Ini ada dari Timnas Amin, ada Surya Chandra, kemudian dari TKN Prabowo Gibran ada Putri Komarudin dan juga dari TPN Ganjar Mahfud Aryo Seno Bagaskoro. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir sore hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya yang pertama kepada yang unggul versi quick count terlebih dahulu ke Mbak Putri begitu. Dapil aman? Bukan itu pertanyaan pertama. Lagi H2C kayaknya harap-harap cemas ya. Lagi terbelah kemana-mana. Iya makanya, karena yang pileg itu juga konsentrasinya terbelah begitu ya. Tapi kan sejauh ini kita tahu memang lembaga survei, hampir semua lembaga survei sudah menyatakan meskipun ya data masih terus masuk ya Mbak Putri ya. Tapi kan sejauh ini memang yang unggul adalah Prabowo Gibran. Tanggapan dari 02 terlebih dahulu dengan hasil hari ini.
Ya, tentu kita sangat mengapresiasi semua pihak yang telah mewujudkan pemilu yang hari ini bisa kita nikmati bersama. Walaupun tentu kita juga sedih karena ada beberapa kawan-kawan kita di berbagai daerah yang kena banjir dan berbagai bencana sampai akhirnya pemilu di situ tidak bisa diselenggarakan. Yang berarti juga ada beberapa TPS yang mundur waktu pencoblosannya. Jadi kita sangat berharap ini bisa diselesaikan dengan baik sehingga semua warga negara bisa memberikan hak pilihnya. Yang kedua tentu kita juga menyambut dengan sangat baik hasil quick count di mana Pak Prabowo dan Mas Gibran unggul angkanya di sekitar 55 sampai 59%. Tapi kita tentu tidak ingin mendahului karena kita juga nanti akan menunggu sampai dengan 100% suara masuk ke quick count dan juga nanti pengumuman di Maret 2024 ini. Tapi tentu yang ingin kita dengungkan di sini adalah semangat rekonsiliasi seperti yang disampaikan oleh Pak Prabowo pada saat debat terakhir. Karena beliau selalu menyampaikan paslon 01 dan 03 itu partai pendukungnya sahabat kita semua. Jadi untuk mewujudkan pemerintahan dengan program kerja yang sudah diusung oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran secara efektif itu tentu membutuhkan bantuan dan dukungan masukan dari segala pihak termasuk dari paslon 01 dan juga 03. Jadi itu yang akan kita coba untuk bangun kembali sekarang setelah kemarin berbulan-bulan kampanye ada perpecahan, perbedaan itu biasa dalam demokrasi. Tapi sekarang kalau pestanya sudah usai dan memang satu putaran selesai, marilah kita maju ke depan dan fokus pada agenda kita untuk 5 tahun ke depan. Oke, kalau Mas Surya lihatnya seperti apa? Yang pertama ini kita masih ada hitungan internal juga Mas. Artinya ini jadi referensi saat ini, tapi kita terus melihat memang ada perbedaan antara quick count dengan yang kami temukan. Itu persisnya apa? Apakah betul memang perbedaan itu karena kecurangan dan sebagainya, itu kita sedang periksa ya secara detail. Nah yang kedua memang ini kerja keras dari kami semua di 01, dari partai, dari relawan, yang tadinya underdog nomor 3 bisa nomor 2 kalau ikutin quick count, itu sudah capaian luar biasa. Dan kalau bisa ada perubahan 3-5%, saya kira putaran kedua masih ada kans ya. Tapi bagaimanapun kelihatannya memang udah mau diselesaikan oleh banyak teman-teman khususnya dari 02. Saya cuma mau beri catatan ini belum tentu selesai. Artinya jangan-jangan masalah baru sedang memuncul sekarang. Kita tahu bagaimana 02 ini maju dengan prosedur dan proses yang cukup problematis ya. MK dimainkan, kemudian juga DPKP melapor ke ada temuan pelanggaran etik dari KPU, semuanya kena pelanggaran etik terakhir yang berat gitu. Teman-teman mahasiswa dan kampus, kita ini politisi ya Mbak ya. Artinya kita punya kepentingan, tapi kampus dan mahasiswa itu nggak caleg, bukan partai politik. Ketika dia menyuarakan sesuatu, mestinya itu memang harus kita dengarkan secara saksama. Nah rakyat kelihatannya memang mirip situasinya ini dengan kasus di Filipina ya. Bongbong Marcos bersama Sara Duterte kan bisa mengalahkan lawannya itu, dan mirip juga hasilnya. Kelihatannya memang bagaimana pengerahan kekuasaan, pengerahan melalui bansos itu sangat efektif dalam pemilu. Nah pertanyaan buat kita sekarang, bagaimana ke depan ini? Kalau memang 02 terpilih, KPU mengatakan itu sah begitu, apakah demokrasi akan tetap dijaga? Kita punya kebebasan bersuara, tapi kebebasan setelah bersuara ada nggak? Media bagaimana gitu? Artinya bagi kami ini sudah menjadi perjuangan menjaga demokrasi ya. Apapun hasilnya saya kira Pak Anies dan Caimin nggak akan berhenti. Kami semua akan terus mengawal, memastikan demokrasi ini tidak porak-poranda gitu. Dari proses pemilu yang seperti ini, dan bagaimana ini harus kita kuatkan justru. Artinya peluang masih banyak tantangan harus ke depan, harus dihadapi, tantangan soal ekonomi. Bagaimana dengan generasi sandwich, ini kan belum terjawab. Kita tahu Pak Prabowo ini tidak jelas bagaimana strategi ekonomi, apakah nanti malah menciptakan stabilitas atau malah jadi ketidakstabilan baru. Ini masih kita lihat ya. Artinya di satu sisi mungkin dianggap sudah selesai, tapi masalah lain sedang menjadi sekarang ini. Oke, nanti kita akan bedah lebih detail, tapi saya ke 03 terlebih dahulu. Gimana Mas Zino tanggapannya untuk hasil quick count ini? Hari ini kita sudah menyaksikan bagaimana kalau di quick count hari ini Mbak Komarudin dan teman-teman sedang persiapan untuk melakukan selebrasi. Dan kita lihat di angkanya memang kalau dari quick count yang ada, dari yang muncul situasinya teman-teman dominan.
Tetapi harus dipastikan juga bahwa di dalam media sosial per hari ini kita menyaksikan di banyak tempat kita menemukan temuan-temuan adanya kejanggalan-kejanggalan proses di berbagai macam TPS. Salah satunya misalnya surat suara yang sudah tercoblos dan itu ada terjadi di banyak tempat. Dan temuan-temuan lain yang hari ini masih kami kumpulkan dan observasi dari tim TPN Ganjar Mahfud. Maka saya rasa kalau kita mau mengucapkan selamat masih terlalu pagi. Dan hari ini kita juga masih bicara ini masih quick count gitu. Kalau bicara quick count itu ya hitung cepat. Kalau dulu zaman sekolah saya hitungnya cepet-cepetan juga masih ada kemungkinan miss-missnya. Maka kita masih menunggu bagaimana nanti ada proses rekapitulasi yang secara manual. Kami pun melakukan hitung cepat dalam internal kami dan ada angka-angka positif yang kemudian mungkin agak berbeda dengan quick count yang muncul dari lembaga-lembaga survei ini. Kita tahu dari lembaga-lembaga survei yang muncul juga hari ini ya buat kami ini bertolak belakang dengan apa yang kami rasakan dari masa kampanye Akbar dan masa kampanye beberapa waktu yang lalu di mana antusiasme masyarakat sangat tinggi. Maka kami menghargai itu. Ada 1,6 juta saksi hari ini yang ikut berjaga di setiap TPS yang ikut mengawasi jalannya pemilu dengan baik. Dan mereka semua siap mengumpulkan bukti apabila ada kecurangan-kecurangan atau dugaan kecurangan atau keanehan-keanehan di TPS masing-masing yang disiapkan oleh partai pengusung Ganjar Mahfud. Jadi saya rasa masih sangat terlalu pagi kalau kemudian kita bicara selebrasi. Kita ingat di 2014 dan di 2019 Pak Prabowo dulu juga pernah menang juga dalam berbagai versi survei quick count dan melakukan selebrasi. Tapi ternyata ya disi kerso kalau bahasa Jawanya itu mendahului kehendak alam semesta. Maka sebaiknya kita menunggu bagaimana proses rekapitulasi yang lebih rigid, lebih baik. Semari kita juga melihat bahwa berbagai macam dugaan kecurangan masih bisa terjadi dan itu sedang kami kumpulkan bukti-buktinya dengan baik. Tapi hitung-hitungan internal sendiri dari Paslon 3 di kisaran berapa Mas Seno? Karena kalau kita melihat kan hasil sementara sejumlah lembaga survei menunjukkan posisinya bahkan tidak mencapai 20%. Ya angkanya masih masuk, kita lagi menghitung bersama-sama, tapi mungkin malam ini nanti malam sudah mulai muncul. Tapi kami masih angkanya lebih optimis lah daripada angka yang ada di dalam berbagai lembaga survei. Jadi kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh kawan-kawan relawan dan teman-teman yang berjuang. Karena berapa persen pun itu manusia semua yang mendukung. Artinya ada perjuangan di sana dan kemudian kita menghargai proses itu dengan baik. Jadi kita masih sangat optimis bahwa ya masih kita tidak hanya masalah menang kalah ya. Kalau hanya bicara menang kalah secara elektoral, mungkin PDI Perjuangan akan mudah saja seperti yang disampaikan Pak Sekjen PDI Perjuangan beberapa waktu yang lalu. Dukung saja misalnya dulu Presiden Jokowi 3 periode menang mudah sudah kita. Tapi hari ini kita memilih untuk memperjuangkan tidak hanya menang kalah, tapi masalah persoalan menjaga demokrasi. Dan kami sepakat dengan yang disampaikan Pak Surya tadi hari ini, yang kemudian menjadi problem adalah ini sudah bukan lagi soal elektoral. Saat kampus bergerak, mahasiswa bergerak, budayawan bergerak, spiritualis bergerak, tokoh-tokoh agama bersuara, ini menandakan ada something wrong. Nah, kalau kemudian Pak Prabowo dan koalisi mendukung narasi keberlanjutan, apakah kemudian hal-hal yang dikritik dari para budayawan, para akademisi, guru besar, ini juga akan dilanjutkan? Nah, pertanyaannya kan nanti ke Mbak Putri Komarudin. Saya rasa itu. Ya, terima kasih. Oke, kalau Mas Umam, bagaimana Anda melihatnya? Kalau kita bahas mengenai peta persebaran dari quick count yang datanya sudah masuk sejauh ini, begitu? Ya, pertama dari hasil data quick count yang ada ini agak unik memang. Karena bagaimanapun juga kalau misalnya kita cermati dari hasil pemilu sebelumnya, di 2009 ya, kemudian 2014, 2019, hasil dari quick count itu seringkali lebih rendah dari hasil survei-survei yang ada. Tapi kemudian di hasil pemilu 2024 ini agak unik. Karena hasil survei per beberapa hari lalu yang kemudian dirilis oleh teman-teman di lintas lembaga, itu menunjukkan angka yang paling optimal itu di angka 51-52%. Tetapi kemudian hasil dari elektabilitas quick count per sore ini itu bisa mencapai di angka 57 bahkan 59%. Nah ini yang kemudian memunculkan sejumlah pertanyaan. Maka kemudian tadi kalau misalnya kubu 01, kubu 03 kemudian mengajukan pertanyaan itu ada relevansinya. Dan keyword tadi itu sudah disampaikan oleh Pak Arsyad Rashid, Ketua Tim Ses dari kubu 03, ketika kemudian mempertanyakan kembali tentang konteks demokrasi. Meskipun di saat yang sama, kemudian prosesnya ini kan tinggal memilih, apakah mau menerima, ataukah mau melakukan perlawanan.
Kalau misal mau menerima, misal let's say kubu 01, kubu 03 menganggap bahwa ini adalah produk dari sebuah desain kecurangan yang kemudian menentukan infrastruktur pemenangan yang kemudian betul-betul berpihak dan sebagainya. Nah, pada porsi apa? Kalau misal kemudian menerima, berarti kemudian mengklaim diri bahwa ini menerima dalam konteks kecurangan tadi. Tapi kalau misal mau melakukan penolakan misalnya, mau menolak seperti apa? Penolakan dalam konteks konstitusional hanya bisa dilakukan dengan melakukan gugatan kepemiluan di Mahkamah Konstitusi. Pertanyaan selanjutnya, apakah memiliki keyakinan betul terhadap komposisi hakim, terhadap institusi MK dan lain sebagainya? Nah, kalau misal kemudian memang percaya, tentu bisa dilanjutkan. Tapi kalau misal tidak percaya, nah ini yang kemudian memunculkan situasi baru. Tapi overall, kalau melihat dari margin angka yang ada, saya berkeyakinan betul kubu 03, kubu 01 tampaknya harus terpaksa menerima quote by quote hasil ini karena memang gap angkanya itu cukup signifikan. Jadi ini bukan angka yang seperti di 2014, 2019 yang praktis itu sekitar 5%, bahkan yang sebelumnya gapnya lebih kecil lagi itu. Nah, itu yang kemudian harus dipastikan dulu. Nah, problemnya kalau misal masih berkeyakinan dengan narasi, argumen, kecurangan, dan lain sebagainya, maka yang bisa dilakukan adalah pembuktian di pengadilan, terutama di Mahkamah Konstitusi, ketika kemudian amanah di Undang-Undang Nomor 7 2017 tentang pemilu, tepatnya di pasal 286, kalau misal terjadi pelanggaran dan memang bersifat TSM, terstruktur, sistematis, masif, kembali kemudian dijelaskan dalam aturan Bawaslu, maka harus bisa dibuktikan terjadi di 50% provinsi yang ada di Indonesia. Dan kemudian hal itu terjadi 50%, dan kemudian bisa dibuktikan dengan data-data, dengan informasi, dengan bukti yang memang betul-betul solid, valid, bahwa itu memang terstruktur. Terstruktur itu artinya bertingkat dan memang dilakukan secara terkoordinasi dengan baik, sistematis, dan juga masif dalam skala yang besar. Kalau misalnya memang itu bisa dibuktikan, tentu potensi untuk melakukan challenge secara konstitusional di MK bisa dilakukan. Tetapi kalau misal tidak bisa, dan most likely, besar kemungkinan untuk skala nasional itu tidak mudah menghadirkan bukti 50% itu.